Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada kesempatan di pagi hari ini setelah libur yang lumayan panjang ya, kita bisa kembali bersua lagi dengan pelajaran-pelajaran akidah. Tentu ini semua adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya ikhwan, Al-Hasan bin Saleh sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnahnya, beliau pernah berkata, innan nasa yahtajuna ila hadha fi dinihim kama yahtajuna ila ta'ami wasyarab fi dunyahum. Sesungguhnya manusia itu mereka butuh terhadap ilmu ini dalam agama mereka demi keselamatan agama mereka, itu sebagaimana kebutuhan mereka terhadap makan dan minum dalam urusan dunia mereka. Kalaulah dalam urusan dunia manusia sangat peduli dengan urusan makan dan minum yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupannya, maka tentu dalam kehidupan akhirat manusia juga sangat butuh terhadap ilmu agama yang juga adalah untuk menyelamatkan mereka dalam kehidupan akhirat mereka. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah berkata, tadarusul ilmi sa'ah minal lail khairun min ihyaiha. Mempelajari satu bab ilmu dalam satu malam itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Seorang dia berzikir misalnya, atau dia baca Quran misalnya pada malam itu, satu malam suntuk dari ba'da isya sampai masuk waktu subuh, tentu tidak lebih baik daripada dia mempelajari walaupun hanya satu bab ilmu dalam satu malam tersebut. Tidak heran jika kita membuka kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang ilmu dan berbagai macam keutamaan serta adab-adabnya, itu kita dapati di sana ada perjalanan yang ditempuh cukup jauh, bukan satu oleh satu ulama, tetapi bahkan sekian banyak ulama dalam biografi mereka menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, memakan waktu yang sangat panjang, 1 bulan, 2 bulan, hanya apa? Untuk mendapatkan 1 dan 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik.
Itu mungkin mukaddimah singkat yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari ini sebagai motivasi agar kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan tetap bersemangat untuk mempelajari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu apapun itu, apakah majelis ilmu yang berbicara tentang permasalahan akidah, majelis ilmu yang berbicara tentang fikih ibadah, majelis ilmu yang berbicara tentang Al-Quran, dan seterusnya dari majelis-majelis ilmu. Naam. Taib, kita masuk pada kitab kita di pertemuan yang keempat ya, kurang lebih. Setelah pada pembahasan yang lalu itu kita mengakhiri pembahasan kita dengan keterangan Al-Imam As-Sabuni tentang alasan penulisan beliau terhadap kitab beliau ini, yaitu Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kita masuk pada pembahasan beliau. Kata beliau, rahimana wa rahimahullah, qultu wa billahi taufiq, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walirrasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sihahu bih wa naqalathul udulu thiqatu anhu wa yuthbituna lahu azza wa jalla minha ma athbata li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajadtum ya ikhwan, dapat kalimatnya? Ada? Yang pegang bukunya ada? Dapat kitabnya? Dapat tulisannya? Baik. Kata beliau, qultu wabillahi taufiq, aku berkata ya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya taufik adalah merupakan hidayah yang semata-mata merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang hidayah, maka sudah dimaklumi hidayah itu ada hidayatul irsyad, bimbingan, dan ada hidayatul taufiq. Bimbingan artinya pengajaran, penunjukan. Seseorang dia mengajarkan orang lain kepada kebaikan, dia membimbing orang lain kepada kebaikan, dia menunjuki orang lain kepada satu tempat misalnya. Itu semua masuk dalam pembahasan al-irsyad, bimbingan. Adapun taufik itu adalah merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan taufik kepada orang lain. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersedih atas kematian pamannya Abu Talib dalam keadaan kafir, dan kesedihan beliau itu berlarut-larut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang dimaksudkan adalah taufik. Ya, engkau sudah berusaha untuk menunjuki kepada kebenaran, mengajarkan kepada petunjuk, tetapi taufik itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kerendahan hati dari seorang alim, bahwa apapun yang dia lakukan, sebagaimanapun pencapaian keilmuan yang dia capai, semua itu adalah bergantung kepada Allah azza wa jalla. Maka sekali lagi ya, kita katakan, dan Ana sering pernah mendengar
dan bukan sering ya, selalu mendengar dari lisan-lisan para masyayikh ketika kita masih berada di negeri Yaman, itu selalu keluar dari lisan-lisan mereka kalimat-kalimat yang semakna, yaitu apa? Jangan engkau sandarkan ilmumu kepada kelebihanmu, kepada kecerdasanmu, ataupun jangan engkau menyandarkan ilmumu kepada kepintaran gurumu, tetapi sandarkanlah ilmumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang memberikan kecerdasan itu Allah, yang memberikan pemahaman kepadamu itu Allah, yang memudahkan engkau untuk melangkahkan kakimu hadir ke dalam majelis ilmu itu adalah Allah, dan yang membuat engkau betah dalam majelis ilmu itu Allah. Berapa banyak manusia yang mereka rajin untuk menghadiri majelis ilmu, tapi pada awalnya saja dan pada akhirnya saja, pertengahannya mereka hilang entah kemana. Ada juga berapa banyak manusia yang datang dalam majelis ilmu hanya tidur saja. Ya, dia datang dari awal sampai set tidur saja. Ditanya kenapa pelajarannya, yang anak ingat cuma alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan apa? Dan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, terlepas dari bukan kita katakan ini utama atau tidak utama, ini bagus atau tidak bagus ya. Kalau kita katakan bagus, masih lebih bagus daripada dia tidur di pasar, masih lebih bagus daripada dia tidur di terminal, mendingan dia tidur dalam majelis ilmu. Tetapi maksud dan tujuan dia datang ke dalam majelis ilmu itu bukan tidur, adalah untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ada orang kalau ngomong tentang perdagangan itu bisa semalam suntuk, matanya terang, ngantuknya hilang, terbang entah kemana ngantuknya, capeknya nggak ada. Tapi kalau ngomong tentang ilmu, baru mau membaca mukaddimah, baru mau kita katakan Rasulullah bersabda sudah sudah ngantuk. Nah, maka dari itu apa? Mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paksakan diri untuk itu. Jangan ada orang dia capek sedikit, aduh anak capek. Dia lemah sedikit, aduh anak lemah. Dia ada halangan sedikit, yo ada halangan. Jangan, paksakan diri. Memang jiwa manusia itu perlu dipaksa untuk ketaatan kepada Allah. Lama-lama dia merasa nikmat dalam ketaatan tersebut. Sekali lagi kita katakan bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adab yang bagus, adab yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kesuksesan, ya, kehebatan, giatnya ibadah, ringannya langkah untuk datang ke majelis ilmu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Sesungguhnya para ahlul hadis yang berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum, yang semoga Allah memelihara orang-orang, memelihara di antara mereka yang masih hidup dan merahmati dari mereka yang telah wafat. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ini beliau mulai masuk kepada akidah ashabul hadis. Beliau katakan apa? Pertama, para ashabul hadis itu adalah orang-orang yang mutamassikina bil kitabi was sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Kita kasih catatan di sini bahwa merupakan ciri yang nampak dari ahlul hadis itu adalah mereka al-imsak, berpegang teguh bil kitabi was sunnah, dengan Alkitab dan sunnah. Mereka berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah di mana? Dalam ibadah mereka, dalam akidah mereka, dalam muamalah mereka, dalam muasyarah mereka, kehidupan mereka diatur oleh Alkitab dan sunnah. Paham ya ikhwan? Kehidupan mereka diatur oleh Alkitab dan sunnah. Benar-benar mereka kembali dalam setiap perkara kepada Al-Quran dan sunnah. Mereka menyadari bahwa
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan pokok keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ketika ada seorang sahabat Ansar, itu dia berselisih pendapat dengan Az-Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian, saudara kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselisih tentang apa? Tentang irigasi. Tentang irigasi. Jadi kebun Az-Zubair itu berada di dataran yang lebih tinggi dari kebun sahabat Ansar. Jadi kalau datang hujan, air itu mengalir dari melewati kebunnya sahabat Az-Zubair, kemudian melewati, baru dia sampai ke apa? Kebunnya sahabat Ansar itu. Nah, ketika hal ini diperselisihkan, lalu didatangkan, diangkat permasalahannya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi putuskan supaya alirkan apa? Air itu kepada sahabat Ansar. Maka sahabat Ansar ini tidak terima. Kata dia, "Ya Rasulullah, keputusan ini barangkali karena kedekatanmu dengan Az-Zubair, ada kekerabatan, ya, ada kekerabatan." Maka langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang mulia. "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman, hakikatnya mereka tidak beriman, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati-hati mereka keberatan sedikit pun terhadap keputusan yang telah engkau berikan kepada mereka itu. Mereka menerimanya dengan rela, dengan ridho. Perhatikan ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menafikan kesempurnaan iman. Menafikan kesempurnaan iman dari orang-orang yang tidak bertahkim kepada keputusan Rasulullah. Mereka kembali kepada keputusan-keputusan selain daripada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinafikan keimanannya apa tidak? Dinafikan keimanannya. La yu'minuna. Mereka itu tidak beriman. Ya, meskipun para ulama mengatakan yang dinafikan di sini adalah apa? Kesempurnaan iman. Iman mereka itu tidak sempurna. Kalau dia keimanan itu tidak sempurna, kalau dia penolakannya itu barangkali punya syubhat dan seterusnya. Tapi kalau dia melakukan penolakan karena dia tidak mengimaninya, ya maka ini bisa sampai pada riddah, kemurtadan. Dia menganggap bahwa ada ketetapan yang lain yang lebih baik daripada ketetapan Rasulullah, atau dia menganggap bahwa ketetapan yang disebutkan oleh Rasulullah itu sebanding dengan ketetapan yang dibuat oleh makhluk misalnya, maka ini bisa sampai pada sebab-sebab apa? Riddah, kemurtadan. Tapi itu bukan pembahasan kita. Ala kulli hal, pembahasan kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada setiap orang yang berpaling dari keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ashabul hadis, mereka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Mereka tidak membedakan antara kitab dan Sunnah. Ashabul hadis, mereka menganggap bahwa Alkitab dan Sunnah adalah dua wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. As-Sunnah adalah wahyu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama ahlul hadis tidak membedakan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dua wahyu. Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, lafaz dan maknanya. Adapun As-Sunnah maka terbagi. As-Sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi.
ada hadis qudsi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi para fuqaha mempunyai definisi yang berbeda. Tetapi menurut jumhur ahlul hadis yang pernah ana dengarkan ketika masih berada di negeri Yaman dan juga pernah ana bacakan dari beberapa kitab, bahwa mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis qudsi itu makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya saja. Bukan apa? Maknanya saja. Sebagian fuqaha mengatakan hadis qudsi itu maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya para ulama yang mengatakan hadis qudsi itu adalah lafadz dan maknanya dari Allah. Sisi pendalilannya ketika Rasulullah menyampaikan hadis-hadis qudsi itu beliau selalu mengatakan qala Allah, qala Allah, qala Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, ya. Kalau seandainya lafadznya dari Rasulullah, ya, tidak perlu disebutkan qala Allah. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan hadis Nabi dan hadis qudsi adalah kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jelas al-farq, perbedaannya jelas ya. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi adalah hadis yang lafadz dan maknanya dari Allah Azza wa Jal. Hadis Nabi adalah hadis yang maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Terlalu cepat ya ikhwan? Maklum kalau terlalu cepat ini barusan pulang dari kampung jadi masih semangat. Taib. Ya ikhwan ya, paham ya? Nah, jadi kemudian apa? Ini dua hal. Dan di dalam hadis, perhatikan sekali lagi, karena ini akidah ashabul hadis, ana perlu menyampaikan kepada antum hal-hal garis-garis besar yang berkaitan dengan hadis dan ashabul hadis. Kemudian yang kedua, kalau kita katakan tadi para ulama tidak membedakan antara Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita katakan lagi bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama juga tidak membedakan. Para ulama juga tidak membedakan ketika menjadikan hadis sebagai hukum, itu mereka tidak membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Tidak membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir. Artinya apa? Artinya kalau hadis itu sampai pada derajat sahih, maka walaupun dia ahad, walaupun dia mutawatir, dia dijadikan sebagai dasar hukum. Ya, dia dijadikan sebagai apa? Dasar hukum. Kenapa ada pembahasan yang demikian ya ikhwan? Ada pembahasan yang demikian karena sekelompok manusia mereka menolak menjadikan hadis-hadis ahad mereka menolak menjadikan hadis-hadis ahad sebagai ketetapan hukum dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa hadis ahad itu dia dhon, dia masih dhon, prasangka, begitu bagi mereka. Dia tidak sama dengan hadis mutawatir. Seluruh orang di masjid ini sepakat tentang satu perkataan. Dengan satu orang sepakat tentang satu perkataan, bagi mereka itu yang satu orang itu masih dhon, begitu. Jadi karena dia dhon, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan persoalan akidah. Mafhum ya? Ini akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah. Dan akidah ini dipegang oleh ada sebuah kelompok di zaman ini. Ada sebuah kelompok di zaman ini yang biasanya disebut dengan Hizbut Tahrir. Ya, mereka menyampingkan hadis-hadis ahad dalam permasalahan akidah. Nah, ini tentu batil. Ini batil. Karena ini tidak dikenal di kalangan para salaf. Tidak dikenal di kalangan para salaf. Para ulama ashabul hadis, mereka menetapkan hukum dengan hadis manakala hadis itu sahih. Mereka tidak membedakan sekali lagi antara hadis ahad dan hadis
mutawatir. Mafhum sampai di sini ya ikhwan? Baik. Nanti antum bilang hadis sahih itu apa? Ana terangkan di kalimat Syekh yang berikut. Baik. Sampai di sini paham. Nah, kemudian sekali lagi kita katakan, ciri khas dari ashabul hadis adalah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Tidak membedakan antara Alkitab dan Sunnah, dan tidak membedakan di dalam Sunnah itu hadis itu antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Manakala dia sahih, dia dijadikan sebagai dasar hukum. Baik. Kemudian kata Syekh, hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Semoga Allah menjaga mereka para ahlul hadis yang masih hidup dan merahmati mereka yang telah wafat. Ini adalah adab ya. Ini adab dan etika. Adab dan etika sehingga kita itu selalu menghargai dan menghormati orang-orang yang telah mendahului kita dalam perjuangan ya, di dalam dakwah dan seterusnya, dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga kita tidak mengecil-ngecilkan mereka. Ya, kita tidak tertutup mata dari jasa-jasa mereka. Ya, ikhwan, bahwa jasa-jasa orang-orang yang telah mendahului kita ya di dalam menyumbangkan waktunya, pemikirannya, keilmuannya, ala kulli hal mereka berjuang, berkorban demi menegakkan agama Allah Azza wa Jal. Itu tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan jasa-jasa mereka. Dan tentu mereka jauh lebih utama dari orang-orang yang datang di belakangan. Walaupun mungkin secara keilmuan ada orang-orang yang datang di kebelakangan mungkin mempunyai keilmuan yang lebih tinggi dari sebahagian mereka yang telah terdahulu, tetapi ala kulli hal mereka yang terdahulu tetap mempunyai kedudukan yang layak untuk dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu para ulama senantiasa mendoakan para pendahulu mereka tanpa membeda-bedakan ya kadar keilmuan mereka, tanpa membeda-bedakan kadar keilmuan mereka. Walaupun mereka sepakati ya, walaupun dalam ilmu hadis, kalau kita mempelajari ilmu hadis, kita dapati ya para ulama seolah-olah telah menjadi sebuah ketetapan bagi mereka bahwa di bidang hadis ya, ilmu al-jarh wa ta'dil misalnya, di sana ada imam-imam yang menjadi pemuka-pemukanya seperti Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Meskipun juga ada para imam-imam yang mungkin periwayatannya tidak sekuat mereka ya, misalnya seperti Al-Imam Al-Hakim misalnya, tetapi ketika mereka mendoakan para pendahulu, mereka tidak membeda-bedakan di antara mereka. Paham ya ikhwan? Nah, maka ini adab yang baik. Dan para penuntut ilmu, jangan merasa diri Anda lebih berjasa. Jangan merasa diri Anda lebih hebat dari para pendahulu Anda. Jangan merasa karena dulu Ustadz antum itu cuma kiai kampung ya, dia kemampuannya terbatas, dia cuma bisa ngajar masalah taharah atau cuma bisa ngajar masalah thalathatul usul. Sekarang antum misalnya sudah doktor ya, sudah bisa ngajar kitab-kitab besar ya, majelis antum mungkin lebih ramai ya, kemudian menganggap mereka sepele. Jangan, harus beradab dan beretika. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil, menghormati yang besar, dan tidak mengerti tentang hak-hak orang ulama, orang alim di antara kita. Tidak mengerti hak-hak orang alim di antara kita, sehingga kita merasa lebih hebat dari mereka ya. Maka para ulama mengajarkan kita tentang etika, tentang adab. Ya, kata beliau, hafizallahu ahya'ahum, semoga Allah menjaga mereka. Ya, Ahlus Sunnah saling mendoakan. Ahlus Sunnah saling mendoakan. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri seperti di dalam Talbisul Iblis, Al-Imam Ibnul Jauzi itu pernah mengatakan begini, kalau seandainya engkau bertemu dengan seorang Ahlus Sunnah, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Ya, nah, ini apa? Nah, kenapa? Zaman ghurbatul Islam, zaman keterasingannya Islam. Nah, kemudian warahima amwatahum, dan semoga Allah merahmati mereka. Ini doa kepada orang-orang yang terdahulu, dan memang ada ada suatu hadis ya yang menerangkan tentang keutamaan berdoa kepada orang-orang yang terdahulu dari kalangan kaum muslimin dan muslimat.
yaitu apa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kalau seorang dia baca ini, disebutkan di dalam hadis yang sahih, kalau dia baca ini, maka seluruh makhluk ya itu istighfar, memohonkan ampunan kepadanya. Ya, seluruh manusia memohonkan ampunan kepadanya. Apalagi kalau dia tambah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Maka berapa banyak jiwa manusia ini yang kemudian dia memohonkan ampun kepadanya. Subhanallah. Ya. Dia antum baca ini satu kali, tapi berapa banyak jutaan manusia kaum muslimin yang ada di dunia ini ya, itu memberikan apa? Memohonkan ampunan kepada antum. Ya, ini utama ya. Maka jangan melalaikan diri kita dari berdoa ya kepada saudara-saudara kita, berdoa memintakan ampunan, rahmat, hidayah kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, dalam apalagi ketika kita berada pada waktu-waktu yang baik untuk berdoa, kita berada di tempat yang baik untuk berdoa ya, maka doakan saudara-saudara kita. Kalaulah dalam urusan muamalah ya kawan, dalam urusan muamalah kita itu baik sekali, traktir teman makan ya, ajak makan minum, masya Allah luar biasa, ini baik, ini akhlak yang baik. Tapi ada akhlak yang lebih baik lagi, yaitu apa? Antum doakan teman antum. Kita kadang-kadang lebih banyak traktir makan daripada doa. Iya, daripada apa? Daripada doa. Padahal mendoakan itu lebih baik dan lebih utama. Walaupun kita katakan bahwa dua-duanya memang punya keutamaan. Ya, dua-duanya punya keutamaan. Lebih utama lagi kalau terkumpul pada diri kita dua hal ini. Dalam urusan dunia kita baik, dalam urusan agama pun kita mendoakan dia. Ya, nah kita mendoakan dia. Jadi jangan bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kita, dan jangan gampang kecewa. Bermuamalah dengan orang sekali dua kali kita sudah kecewa, orang ini nggak bisa, orang ini ya sahabat kita ini kayaknya nggak bisa, ya udah biar. Jangan gampang kecewa, doakan dia. Begitu juga suami, barangkali istrinya ya dulu atlet karate misalnya, di rumah sering banting-banting piring dan lain-lain. Ya, sabar aja, doakan dia. Ya, begitu juga istri, barangkali suaminya ini, masya Allah ya, luar biasa, suami baik sama teman, tapi keras dan kaku sama istri. Ya doakan, gak usah banyak mengeluh, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kita jangan melupakan mendoakan saudara-saudara kita, baik yang telah mendahului kita ataupun yang masih hidup. Tentu lebih-lebih lagi mendoakan orang-orang saleh ya dari kalangan kaum muslimin. Baik. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah, ini akidah mereka. Perhatikan. Ashabul hadis dengan segala macam cirinya itu, akidah mereka adalah yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah walir rasuli sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Mereka menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menyaksikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalah dan nubuwah. Naam, wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu, dan mereka mengenal Allah Azza wa Jalla melalui sifat-sifat Allah yang Allah wahyukan atau yang diturunkan dalam Al-Quran. Aw syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbaru sihahu bih. Dan mereka bersaksi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu berdasarkan khabar-khabar yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar yang sahih, yakni hadis yang sahih. Wa naqalatul udulu thiqat anhu, dan yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah dari Rasulullah. Berita-berita sahih yang dinukilkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah, nanti kita sebutkan. Ya, ini sebagian dari pelajaran mustalahul hadis, nanti ana sampaikan kepada antum.
Wa yuthbituna lahu minha ma athbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menetapkan kepada Allah Azza wa Jalla apa-apa yang Allah tetapkan di dalam kitab terhadapnya, yakni ahlul sunnah, ahlul hadis menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang Allah tetapkan di dalam Alkitab atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini ada beberapa permasalahan penting. Ada 3 permasalahan penting. Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang sahih. Yang kedua, permasalahan yang berkaitan dengan hadis yang sahih itu di dalamnya ada pembahasan tentang rawi yang adil dan rawi yang thiqah. Apa itu adil, apa itu thiqah. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah permasalahan dalam sikap ahlul hadis dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Sikap ahlul hadis dalam menetapkan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham ya ikhwan? Dari ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah ini ada beberapa perkara penting yang nanti kita jelaskan. Pertama, tentang hadis yang sahih. Nanti apa itu hadis yang sahih? Sahih li ghairihi apa sahih li dzatihi. Kemudian di dalam hadis yang ilmu hadis itu ada yang namanya rawi yang adil dan thiqah. Apa itu adil, apa itu thiqah. Kemudian yang kedua, permasalahan inti dari permasalahan kitab yaitu keyakinan ashabul hadis dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan? Sampai di sini paham? Baik. Untuk penjelasan rincinya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan ya. Nah. Gimana? Baik. Sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Ya. Naam. Definisi Al-Quran juga sama, lafaz dan maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Yang membedakannya adalah hukumnya. Yang membedakan hukumnya. Hukumnya adalah bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Membaca hadis Nabi dapat pahala. Maksudnya begini. Membaca Al-Quran itu 1 huruf kan dikalikan 10. Ya, dapat pahala. Kemudian membaca hadis kalau sekedar baca saja itu nggak dapat pahala. Nanti mengamalkan hadis baru dapat pahala. Paham maksudnya? Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ya, tapi kalau misalnya antum nggak dapat pahala bagaimana Ustadz? Itu kan kita belajar, itu lain lagi bahasannya. Kalau belajar itu hatta antum belajar tata cara wudu saja dapat pahala. Iya, mafhum ya ikhwan? Tapi dalam tanda kutip ya. Nah, kemudian Al-Quran itu dianjurkan untuk dibaca di khatam bila kalau bisa itu ya dalam 1 bulan itu dikhatamkan 1 kali dalam membacanya. Bahkan Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Bahkan orang akan masuk surga sesuai dengan di mana dia punya bacaan dan hafalan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dianjurkan untuk bacakan, dikhatamkan di dalam bulan Ramadan ya, sehingga bulan Ramadan namanya Syahrul Quran ya, Syahrul Tilawah dan seterusnya. Itu keutamaan dan faedah-faedah Al-Quran. Tapi kalau hadis tidak ada anjuran baca hadis pada bulan tertentu misalnya, tidak ada ya. Kemudian hadis tidak datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, tidak ada. Tapi Al-Quran datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian Al-Quran di zaman Nabi SAW itu dianjurkan untuk ditulis oleh para sahabat. Hadis tidak dianjurkan untuk ditulis pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun
ada beberapa sahabat yang memang diberikan keringanan untuk menulis. Kenapa? Kekhawatiran Nabi tercampurnya Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejumlah perbedaan dari sisi hukum. Perbedaan dari sisi apa? Hukum. Mafhum ya ikhwan? Baik. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada lagi? Naam, kita cukupkan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.